Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriyati, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari program studi manajemen dakwah. Nah, di sini saya akan melakukan podcast bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Isani. Di sini saya sebagai narasumber dari Mbak Ulfa bisa akan menjawab pertanyaan dari pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai berdakwah menggunakan media sosial. Di era zaman milenial sekarang ini, pastinya kita semua tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Nah, yang dimana media sosial tersebut itu bisa membantu kita untuk mengakses informasi atau yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, tema kita dengan berdakwah menggunakan media sosial itu digunakan para dai-dai untuk melakukan dakwahnya supaya dakwah yang mereka lakukan itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya pada Mbak Nadia, menurut Mbak Nadia, berdakwah menggunakan media sosial di zaman saat ini tuh gimana ya? Ya, menurut saya pribadi, sekarang kan zamannya semakin modern ya. Ada seseorang yang bisa berdakwah langsung di depan umum, ada seseorang yang pintar menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya pada Mbak Nadia, menurut Mbak Nadia, berdakwah menggunakan media sosial di zaman yang sudah maju seperti saat ini itu gimana? Berdakwah sosial di zaman yang sudah maju itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan zaman sekarang semakin maju. Jadi teknologi sudah semakin canggih dan seseorang pun bisa menggunakan media sosial seperti TikTok, YouTube, ataupun sarana sosial media lain untuk digunakan sebagai dakwah. Tetapi kebanyakan sebagai orang itu ada berdakwah berbeda-beda jalan. Ada yang berdakwah secara langsung di majelis-majelis seperti mengisi kultum atau mengisi majelis taklim yang lain-lain. Cuma kan sekarang teknologinya semakin maju, jadinya enak menggunakan media sosial tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Mbak Nadia mengenai orang yang dirinya itu sangat berhati-hati dalam menggunakan media sosial? Berhati-hati dalam menggunakan sosial media dalam ya kan berdakwah menggunakan media sosial kan luas ya, bisa dilihat. Nah, itu kan ada orang yang emang dirinya tuh berhati-hati dengan itu, mungkin karena menjaga kalau wanita ya auratnya gitu. Oh ya, itu kita sebisa mungkin harus menghargai ya orang sebagai karyanya. Kalau itu kan berbeda-beda, ada yang seseorang yang berdakwah nggak ingin diketahui seperti sosok Ibu Halimah Al-Adis itu dakwahnya udah tersebar kemana-mana, tapi beliau benar-benar menjaga kalau berdakwah memakai juga gitu, nggak kelihatan. Atau mungkin malah ada yang ini TikTokers, dakwah TikTokers itu sayang-sayangan. Itu kan malah seseorang kenal dia dengan cara dakwahnya yang bagus, selain fisiknya yang mendukung juga berbeda-beda. Yang penting kita sebisa mungkin harus bisa menghargai cara dia berdakwah, karya-karyanya juga harus menghargai. Kalau bisa ya menyebarluaskan jika itu untuk kebaikan. Jadi itu kesimpulannya kita menghargai orang itu ya, jadi nggak membiasa. Oh ya. Apa kalau nggak terus harus benar-benar ini. Nah, baik. Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang sering terjadi ketika berdakwah menggunakan media sosial itu apa saja? Kalau
sosial kan keterbatasan antara kurangnya komunikasi antara pendakwah sama audiensnya. Mereka kalau nggak dalam satu ruangan, dalam satu majelis, dalam kondisi langsung seperti lewat TikTok atau kita menonton YouTube, itu kan nggak bisa akses komunikasinya, yang tanya jawabnya kurang ya, jadinya nggak luasa kalau mau menyampaikan pertanyaan. Enaknya kan kalau dakwah yang secara langsung, misal di majelis kayak masjid itu kan bisa langsung tanya, nah gitu. Jadinya kekurangan dalam menyampaikan pertanyaan, kan enaknya bisa langsung dijawab sama pendakwah. Terus kalau bagaimana menurut Mbak Nadia, semisal nih berdakwah menggunakan media sosial itu diterapkan di kalangan santri pondok pesantren itu efektif apa enggak? Kalau efektif apa enggaknya tuh tergantung pondoknya. Kalau semisal lebih ke pondok tradisional atau salaf kan itu keterbatasan penggunaan media sosialnya sangat dibatasi, jadi kita nggak bisa non-stop 24 jam pegang HP, jadi itu benar-benar menghambat kalau kita bisa mau berdakwah menggunakan HP, kan nggak boleh ya sama pondok kalau bawa HP, itu jadi kurang efektif menurut saya kalau di pondok. Cuma kalau pondoknya lebih ke modern, boleh bawa HP ya kenapa tidak, kita bisa berkarya lewat HP tersebut. Jadi tergantung pondoknya itu salaf apa modern juga. Peraturan pondoknya itu seperti gimana, seperti itu. Berarti itu kan tergantung pondoknya yang modern atau yang salaf. Dan misalnya yang salaf biar mereka tuh gak ketinggalan mengenai informasi-informasi yang ada di media sosial tuh, apa yang harus dilakukan? Apa ya, harusnya tetap jadi orang yang nggak kudet, harusnya tetap update gitu sih kalau menurut saya. Tapi ya sebisa mungkin kalau di salaf itu ya jarangnya boleh bawa HP ini, jadi sulit enggak kudet. Tapi ya emang kayak gitu, mau gimana lagi kan, itu udah jadi peraturan dari pengurus. Baik, terima kasih Mbak Nadia atas jawaban-jawaban yang diberikan. Baiklah, sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.